Selamat datang di digital audiobook dari e-training ID Home Study Course bersama Haikal Rusli. Pelayanan publik terbaik versi kreator Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli atau biasa dipanggil dengan Coach Haikal. Nah, senang sekali rasanya bagi saya bisa kembali share kepada Anda dalam video ini. Di video ini kita akan belajar tentang 5 unsur manusia. Seperti apa dan bagaimana kelima unsur manusia tersebut? Oke, kita masuk ke 5 unsur manusia ya. Kelima unsur ini saya ambil dari sebuah film animasi yang berasal dari Jepang ya. Film itu berjudul Avatar: The Legend of Aang. Tapi ada sesuatu atau ada pembelajaran yang menarik yang bisa kita pelajari dari film animasi tersebut gitu ya. Bukan hanya sebatas sebuah film, tapi juga dalam film animasi tersebut mengandung beberapa unsur-unsur atau keseimbangan-keseimbangan di dalam hidup kita, utamanya tentang kelima unsur ini. Apa saja dan bagaimana kelima unsur tersebut? Yes, ada 5 unsur dasar manusia. Yang pertama ada unsur tanah, yang kedua ada unsur api, yang tiga ada unsur air, yang keempat ada unsur udara, ya, yang kelima ada unsur kosmik. Nah, bagaimana dan seperti apa kelima unsur ini? Ya, ternyata kelima unsur ini ada di dalam diri kita sebagai seorang manusia ya. Mulai dari unsur tanah gitu ya. Manusia memang diciptakan dari tanah. Unsur air gitu ya. Karena 70% tubuh kita itu terdiri dari air. Unsur api juga manusia memiliki emosional tertentu yang mana membuat diri kita ini menggebu-gebu atau mengembara terhadap sesuatu yang ingin dicapai, yang ingin dikejar, karena itu lumrah sebagai sifat dasar manusia. Yang kelima ini ada udara ya. Udara ternyata juga sebagian di dalam otak kita juga terdiri dari beberapa oksigen yang ada di dalam tubuh kita ya, yang berasal dari faktor atau unsur udara. Yang kelima ada kosmik. Jelas kosmik ini berkaitan dengan 3 hal ya, dalam diri sendiri, alam semesta, dan sang pencipta. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Sebagaimana unsur tanah, ya, manusia memang diciptakan dari tanah. Oleh karenanya, kita harus menyeimbangkan apa yang ada dalam unsur tanah tersebut. Ya, dengan cara apa? Dengan cara misalnya kita rutin berjalan, boleh pagi hari atau sore hari ya, tanpa menggunakan alas kaki apapun, karena di situ kulit kita ya atau telapak kaki kita akan bersentuhan dengan tanah secara langsung. Itu akan menyeimbangkan tubuh kita ya, karena di situ juga kita recharge ya, kita memberikan sebuah energi baru ya, baik itu tubuh kita maupun terhadap tanah. Kita bisa menyerap unsur energi tanahnya di situ ya. Kita bisa berjalan-jalan misalnya ya, bisa 10 sampai 15 menit ya. Itu bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan kelima unsur yang ada di dalam tubuh kita ini gitu ya. Kemudian yang kedua ini unsur air. Karena air ini ya 70% tubuh kita itu terdiri dari air, maka kita harus rutin untuk minum ya, baik itu minum air putih ataupun minum ramuan-ramuan yang memang dikemas dari alam gitu ya, ataupun bisa dicampur dengan tumbuhan-tumbuhan yang memang memiliki sebuah khasiat, yang pada intinya adalah kita harus rutin untuk minum air ya, baik itu air putih atau ramuan-ramuan herbal tertentu, yang mana dia akan bisa meregenerasi sel yang ada di dalam tubuh kita ya. Kemudian yang keempat ini unsur api ya. Ternyata
manusia itu memiliki sebuah emosional tertentu ya yang dilambangkan dengan unsur api. Bagaimana cara atau metode kita latihannya ya dalam unsur api ini? Unsur api ini pada dasarnya dia terletak pada api, karena api ini berperan dengan merangsang panas yang ada di dalam tubuh kita ya, maka kita harus lebih sering berjemur di pagi hari, karena itu juga untuk meningkatkan sumber kalsium di dalam tubuh kita juga ya, dan itu juga merupakan sumber kalium terbaik yang bisa kita serap di dalam tubuh kita, dan itu juga sangat baik untuk kita bisa mencegah osteoporosis juga gitu ya. Dan ini juga unsur keseimbangan di dalam unsur atau di dalam elemen api gitu ya, yang pada dasarnya kita bisa memanfaatkan alam ini sebagai sumber kesehatan kita. Lalu bagaimana unsur yang keempat, unsur udara ini? Yes, namanya juga udara. Kita harus rutin untuk bernafas. Bukan hanya kita melakukan sebuah nafas normal, tapi juga kita harus melatih nafas kita ya. Bisa dengan misalnya yang sering saya lakukan latihan pernafasan itu biasa mekanismenya ya 4-7-10. Artinya tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, dan hembuskan 10 detik. Kenapa saya memilih menghembuskan nafasnya lebih lama dibanding tarik nafas dan tahan nafasnya? Karena pada dasarnya yang saya yakini bahwa ketika menghembuskan nafas, kita melepaskan energi negatif yang ada di dalam tubuh kita, atau kita bisa merelaksasikan apa yang ada di dalam diri kita ya, sehingga muncul perasaan bahagia ya, muncul perasaan tidak memiliki beban apapun, muncul perasaan tenang dan lain sebagainya. Nah, untuk memunculkan perasaan-perasaan tersebut ya, maka saya harus lebih sering membuang oksigen yang ada melalui mulut ini ya, karena dengan kita menghembuskan nafas ini ya, tentu saja itu akan membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita juga. Kemudian yang kelima adalah unsur kosmik. Kosmik pada dasarnya itu ada 3 elemen ya, ada mikro, makro, dan maha ya. Mikrokosmik itu apa yang ada di dalam diri kita. Mulai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita cium, dan apa yang kita kecap. Itu adalah mikrokosmik. Sehingga dia akan muncul ya sumber-sumber tertentu yang nantinya akan meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita. Kemudian kosmik yang kedua adalah makrokosmik. Lingkupnya adalah apa yang ada di alam semesta ini gitu ya. Mulai dari tumbuhannya gitu, mulai dari udaranya, mulai dari mekanisme-mekanisme lainnya yang memang diatur oleh alam. Itulah makrokosmik ya. Lalu mahakosmik ini seperti apa? Mahakosmik ini adalah tentang bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta. Itu yang mulai dari kita bisa berempati, kita bisa bersimpati, gitu ya. Kita bisa merasakan hal-hal tertentu yang memang hal ini kita butuhkan gitu ya. Nah, ini juga butuh hubungan spiritual juga agar kita bisa terhubung dengan keberadaannya. Dan pada dasarnya adalah seorang hamba atau seorang manusia itu dia memiliki atau mempunyai sifat-sifat Tuhan yang ada di bumi ya. Kita tidak mungkin bisa menjadi penyayang, pengasih, adil, bijaksana kalau kita tidak mengikuti sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, dan maha bijaksana ya. Oleh karenanya ya, sifat-sifat ini juga yang menurun ya terhadap diri manusia tersebut ya, sehingga kita bisa memanfaatkan sumber-sumber yang memang kita butuhkan untuk mencapai hal yang kita inginkan. Pada dasarnya kita semua memiliki modal yang sama, kita memiliki sumber yang sama. Hanya saja pertanyaannya adalah tergantung bagaimana kita melakukan sebuah persiapannya, bagaimana cara kita untuk menyikapinya ya, karena inilah yang nantinya akan membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, inilah kelima unsur yang ada di dalam diri manusia. Terima kasih, nama saya Haikal Rusli.
Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.